Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kisah-kisah mutiara hikmah yang terangkum di dalam kitab Durratun Nasihin. Dan kali ini temanya keutamaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa membaca sholawat untukku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, maka Allah Ta'ala akan memberinya rasa aman dari ketakutan terbesar pada hari kiamat. Dan dia akan berada bersama-sama mereka yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan sidikin. Zubdatul Wa'izin. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, barang siapa berpegang teguh pada sunnahku pada saat kerusakan umatku, maka dia akan mendapat pahala 100 orang yang mati syahid. Itu bunyi hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, dari At-Tirmizi meriwayatkan dari Zaid bin Tolha, dari ayahnya dan dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya agama ini sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing yang memperbaiki sunnahku. Dan sebuah kisah, ada 10 ekor binatang yang akan masuk surga. Pertama, anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, domba Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketiga, unta Nabi Soleh alaihissalam. Keempat, ikan Nabi Yunus alaihissalam. Dan kelima, sapi betina Nabi Musa alaihissalam. Keenam, keledai Nabi Uzair alaihissalam. Ketujuh, semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedelapan, burung hudhud Ratu Bilqis. Kesembilan, anjing penghuni goa Ashabul Kahfi. Dan yang ke-10, burak Nabi Muhammad SAW. Sedikit keterangan, binatang-binatang itu semuanya akan berubah menjadi domba. Kemudian Allah Ta'ala akan mengadili hamba-hambanya pada hari itu. Tidak ada satu malaikat yang mendekatkan kepada Allah, atau nabi yang diutus oleh Allah, atau orang yang mati syahid, melainkan menyangka bahwa dirinya tidak selamat demi setelah melihat hebatnya azab dan hisab dan kengerian hari itu selain dari orang yang dipelihara Allah. Miskayatul Anwar. Sebuah kisah dikisahkan bahwa di akhir hayatnya Samnun mengawini seorang perempuan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak perempuan. Ketika sang anak berusia 3 tahun, Samnun merasakan kecintaan yang sangat pada anaknya. Kemudian dia bermimpi seolah-olah kiamat telah bangkit dan panji-panji para nabi dan wali telah dikibarkan. Dan di belakang mereka ada sebuah bendera yang tinggi yang cahayanya telah menutupi cakrawala. Samnun menanyakan tentang bendera itu, lantas dijawab malaikat, itu adalah bendera orang-orang yang mencintai Allah dengan tulus. Samnun melihat dirinya tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka, namun malaikat datang lalu mengeluarkannya dari tengah-tengah mereka. Dan Samnun pun memprotes hal tersebut. Saya mencintai Allah Ta'ala dan ini adalah bendera orang-orang yang mencintainya. Kenapa engkau keluarkan aku? Kata Samnun. Malaikat itu menjawab, ya, memang engkau termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Namun, kecintaan kepada anakmu itulah menguasai hatimu, maka kami hapus hatimu dari golongan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Mendengar jawaban malaikat itu, Samnun menangis sambil mengiba, seraya berkata, ya ilahi, seandainya anak itu menjadi penghalang bagiku terhadapmu, maka singkirkanlah dia dariku, sehingga aku dapat mendekatkan kepadamu dengan kelembutan dan kemurahanmu. Kemudian dia mendengar suara teriakan yang mengatakan,
celaka. Maka Samnun pun terjaga. Lalu dia bertanya, teriakan apakah ini? Orang-orang menjawab, anak Anda terjatuh dari loteng sampai meninggal. Samnun pun berucap, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penghalang dariku. Miskayatul Anwar. Itulah sebuah kisah tentang Samnun yang dimana menceritakan tentang hal kecintaan diri pribadinya terhadap Sang Al-Khaliq. Dia telah mengakui dirinya cinta kepada Allah, namun Allah Maha tahu dari segala-galanya. Di dalam hatinya dia bukan hanya cinta saja kepada Allah, namun lebih dari itu dia pun cinta kepada anak putrinya, sehingga dia disingkirkan dari golongan-golongan orang yang cinta kepada Allah. Dan dari sini kita bisa maklum ya saudaraku, kita cinta kepada keluarga aja melebihi daripada cinta pada Tuhannya, sudah menggeserkan yang dikategorikan belum cinta kepada Allah. Karena di dalam hati kita masih kecintaan yang bersifat duniawi atau manusiawi. Dan sebuah kisah terakhir ini semoga kita pun bisa mengambil sedikit ibrohnya apa yang telah saya bacakan kisah ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya saya akan membacakan kisah-kisah yang lebih menarik. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.